Baik, kita ketemu lagi di seri pemrograman PLC. Kali ini materi kita akan merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan instruksi dasar timer dan instruksi dasar counter. Jadi kita akan mencoba membuat membuat rangkaian program ladder menggunakan instruksi timer dan instruksi counter. Baik, kita langsung buka cek programmernya. Kita setting dulu PLC-nya. Kita kasih nama PLC 1. Kita pilih tipe PLC-nya ya JJ1M, kemudian setting. Kita pilih CPU 22. Kemudian kita OK. Dan kita ambil kontak relay normally open, kita kasih alamat 0. Kemudian kita pilih ini ya, timer ya. Timer itu nanti berfungsi untuk berfungsi untuk memberikan delay time terhadap proses selanjutnya. Jadi jika timer ini kita enablekan, maka akan menghitung mundur ya sampai dengan value-nya itu ya, nilai value-nya itu habis. Nah, setelah itu akan mengeluarkan logic 1 untuk atau on ya, untuk menggerakkan kontak relay. Nah, gitu ya. Kita langsung coba aja. Jadi format untuk instruksinya adalah tim, kemudian menunjukkan timer ke berapa, kita timer ke 0, kemudian nilainya dengan diisi dengan pagar ya, pagar, kemudian kita kasih 50 itu ya. Kita kasih 50, kemudian timer ini akan menggerakkan ini kontak relay normally open. Kita ambil alamat timernya yaitu T0. Nah, kemudian akan menggerakkan coil pada alamat 1.0 ya. Nah, jadi jika ini kita on kan, maka timer akan on, dan setelah perhitungan selesai yaitu 50 perhitungan ini, maka normally open kontak ini akan on, kemudian mengonkan output. Oke, langsung kita coba ya. Kita onkan dulu input normally opennya. Nah, timer ini mengharuskan posisinya ini harus on terus ya, on terus atau enable. Jadi pada saat ini on terus, maka timer akan menghitung. Nah, setelah selesai 50, maka ini akan menyalakan ini dan menyalakan ini selanjutnya. Oke, kita ulangi lagi, kita off kan dulu input dari di alamat 00 ini, dan kita on kan. Nah, setelah on, maka output 1 akan on ya. Kemudian untuk nilai ini selain bisa ditulis langsung seperti tadi, nilai ini bisa kita ambil juga dari memori PLC ya. Nah, nanti kita coba ya. Kita coba dulu. Kita matikan simulasinya. Nah, ini di sini kita edit. Di sini alamat nilai 50 ini kita kasih kita ambil dari memori misalkan dari 100 berapa? Di alamat 10 D10 ya. Kita ngambilnya nanti di memori D, yaitu kita coba ambil alamatnya di D10. Nah,
Oke, kita on kan dulu. Kemudian kita buka sistem memori ya. Oke, kita ambil di memori ini ya, D. Kemudian kita cari ya, tadi alamatnya di D10 ya, D10. D10 ini ada di sini. Nah ini. Jadi D0 itu ada di sini sampai D9. Kemudian D10 di sini. Nah, D10 ini kita monitor. Nah, gini ya. Nah, ini cara untuk mengisi nilai di memori. Nah, ini di sini masih 0 ya. Nah, alamat di D10 ini masih 0. Kita isikan alamatnya 50 ya. Nah, 50. Oke, di sini 50 ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini sudah 50. Nah, itu. Ini baru kita on kan. Kita on kan. Nah, setelah 50 coil 1 maka akan nyala atau hidup ya. Oke. Kemudian apakah bisa pada saat jalan memori kita ubah? Kita coba dulu nilai 200 ya. 200 lagi. Kemudian kita nyalakan kembali on. Nah, ini kita berada di 100-an. Kita langsung ganti 300. Oh, ternyata nggak nambah ya. Nah, ternyata nggak nambah, tetap menggunakan nilai sebelumnya. Nah, jadi di memori ini bisa kita jalankan ya. Jadi nilai di timer ini bisa kita isi juga melalui alamat memori D. Oke. Kita lanjutkan ke instruksi selanjutnya, yaitu instruksi counter ya. Sebelumnya kita matikan dulu. Secara fungsional hampir sama ya antara counter dan timer ini. Jadi untuk menciptakan delay. Nah, ini cuman kalau counter itu ada resetnya ya. Jadi kalau timer ini hanya diatur oleh enable-nya 1. Jadi ya kalau dinyalakan dia akan on untuk menghitung waktunya. Jika ini di off kan maka dia akan tidak berfungsi. Oke, kita coba langsung ke counter. Nah, counter ini ininya CNT ya. Kita kasih alamat 0, kemudian ininya mungkin 100 ya. Nah, sama juga. Nah, ini kita kasih juga alamat untuk mereset ya. Jadi dia akan menghitung terus sampai berapapun sebelum ini di reset. Kita kasih alamat 0.01. Kemudian jika counter ini setelah 100 maka akan menggerakkan atau menyalakan coil gitu ya.
Kita kasih alamat C100 ya, C0 ya berarti. C0. Kemudian akan menyalakan atau mengaktifkan output di alamat 1.05 misalkan seperti itu. Oke, kita coba ya. Kita coba, kita aktifkan on, kemudian off. Nah, kalau kita misalkan menggunakan model seperti ini, maka akan lama ya, karena ini counter ini kan sifatnya tidak sekali ini ya, jadi dia kayak semacam pulsa untuk mengaktifkannya. Jadi kayak semacam clock gitu ya, ceduk ceduk, nah gitu, maka akan mengubah atau ini ya, akan mengurangi nilainya ini, nilai di sininya. Kalau di sininya di settingnya adalah 100. Nah, itu kita ubah pakai ini aja. Nah, supaya nanti kita pakai accelerate. Accelerate-nya kita bisa pakai ini ya, yang ini. Nah, ini kalau pakai ini nanti otomatis per 1 second maka akan kasih pulsa di counter, dan maka akan menghitung mundur ya 100 ini sampai habis. Nah, nanti kalau sudah habis maka akan menyalakan output coil di 105. Oke, nah ini dia akan menyalakan ya. Jadi counter itu seperti ini. Jadi clocknya ini akan mengurangi ya, counter ya. Ini kayak semacam counter down ya. Jadi nanti kalau sudah sampai 100 maka akan mengaktifkan ini ya. Lumayan lama ya kalau ini ya, karena tadi kita hitung 100. Jadi nanti setelah ini tercapai maka ini tetap akan ngitung terus gini ya, sebelum ini apa, input dari input yang di alamat 01 ini aktif, maka akan menampilkan atau mengembalikan nilai 100 di counter ini. Nah, ini mau habis 6 5 4 3 2 1. Nah, nyala. Nah, di sini kan masih ini ya, masih 0. Nah, bagaimana supaya counter ini menjadi menjadi tidak aktif lagi? Maka ini kita aktifkan. Nah, kita aktifkan. Nah, ini kembali lagi. Kemudian kita off-kan lagi. Nah, ini akan menghitung kembali ya sampai 100, sampai 0 ya, sampai 0. Kemudian akan mengaktifkan ini coil di alamat 105. Oke ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini sama seperti timer juga, bahwa nilai dari counter ini bisa juga diambil dari alamat memori. Nah, alamat memori di memori di alamat D ya, memori D. Oke, kita coba kita kasih alamat di D berapa, D5 ya. Nah, kita kasih di D5.
Jadi nilai counter ini kita kasihkan kita berikan di alamat memori di D5. Kita reset dulu ya. Ini 00 ya, 0. Nah, ini dulu kita kasih di alamat memori D5. D5 berarti ini 0, D0 1 2 3 4 5. Nanti di sini ya. Nah, gitu kita nyalakan dulu. Kita kasih berapa misalnya? 10 ya. Nilainya kita kasih 10. Oke, 10. Di sini 10 ya. Nah. Ini karena sudah on, kita reset dulu. Nah, 10. Oke. Sekarang jalan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on. Nah, seperti itu. Jadi nilainya bisa diambilkan dari alamat memori di D ya. Selain langsung kita tulis dengan format yang tadi, misalkan CNT, kemudian counter numbernya, kemudian nilainya berapa gitu. Oke. Untuk instruksi timer dan counter mudah dipahami. Oke. Jadi pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga materi kali ini jelas dan bisa dipahami. Untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan jika materi ini berguna, bisa di-share di rekan-rekan yang lain. Baik, terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya.